Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar, dan penyimak live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program kali ini, yakni keimanan, doa, dan zikir yang diampuh oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya pemirsa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ajak Anda untuk bisa berinteraksi, bertanya secara langsung kepada Ustadz, tentunya berkaitan dengan materi keimanan, doa, dan zikir. Anda bisa bertanya dengan 2 jalur. Jalur pertama Anda bisa manfaatkan line telepon kami. Jangan lupa kode area Kota Jember 0331 544 6087. Sekali lagi 544 6087. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk kunjungi juga website kami di fatwatv.id. Dan malam hari ini pemirsa, kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Nur Ihsan di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sedang aktif masa pengenalan kampus saat ini Ustadz. Betul, sampai ke KMB. InsyaAllah pekan depan kita akan aktif belajar. Mulai kuliah. Masya Allah. Jumlah mahasiswanya juga dapat amanah lebih banyak nih Ustadz ya. Ya, semakin besar tanggung jawab dan amanah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua aktivitas saya STDI untuk bisa mengemban amanah yang berat ini. Tentunya kita memohon doa dari seluruh kaum muslimin. Semoga terus STDI maju dan berkembang. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Nah, di kesempatan malam hari ini kita juga turut menyapa beberapa pendengar yang merelay siaran kami melalui beberapa radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan juga pendengar dari Mas FM Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk dan kita persilahkan Anda untuk telepon di line kami, kita akan persilahkan kepada pemateri kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup kita dengan berbagai dilema, problematika, liku-liku kehidupan yang kita jalani, sesungguhnya kita senantiasa berpindah dari suatu takdir kepada takdir yang lain. Kaya dan miskin, sehat dan sakit, sukses dan gagal, dan semua yang terjadi di permukaan bumi ini adalah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang menghendaki secara takdir. Tentunya semua takdir tersebut penuh dengan hikmah. Seorang muslim tidak perlu berkeluh kesah. Tidak perlu bimbang dan ragu dalam menjalani hidup ini. Akan tapi hendaklah dia senantiasa berusaha mengikuti tuntunan dan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, serta menjalani aturan kehidupan yang tidak bertentangan dengan syariat dan akal yang sehat.
serta fitrah manusia yang masih selamat. Adapun sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kita merasakan kegundaan, kebimbangan, kesedihan, itu semua adalah takdir. Dan itu wajib kita imani. Dan semuanya pasti ada hikmah. Oleh karena itu seorang muslim, dia senantiasa dalam keadaan baik dalam setiap kondisi dan keadaan. Bila sesuatu yang menyenangkan menghampiri dirinya, maka dia mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Dan bila sebaliknya yang menyertai hidup ini, kesulitan, kemiskinan, sakit, dan yang lainnya, dia akan bersabar dengan selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab dan usaha serta sarana yang akan bisa memindahkan kondisi dia kepada takdir yang lain yang lebih baik. Dan semua hal itu wajib kita imani dan kita yakini. Maka bekalilah hidup ini dengan sabar dan syukur, serta perbanyak istighfar pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang menimpa kita, berbagai kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, pada dasarnya, pada prinsipnya tidak keluar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan juga penyebab utamanya adalah kesalahan dan dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya tidak satupun musibah yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan dosa kalian. Oleh karena itu, hendaklah kita semuanya kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, mengintrospeksi diri, apa kesalahan dan dosa yang kita lakukan, sehingga Allah takdirkan sesuatu yang menurut persepsi kita tidak menyenangkan. Tapi sesungguhnya ada hikmah agar manusia sadar bahwa mereka itulah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan mereka tidak bisa keluar dari lingkaran takdir yang senantiasa menyertai hidup mereka. Mudah-mudahan keimanan pada takdir senantiasa menanamkan dalam diri kita ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kita jalani hidup di secara natural sesuai dengan roda takdir yang selalu berputar. Semoga kita mendapatkan kekuatan dan taufik dari Allah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas satu nasihat membuka, penyemangat, dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita bersama. Seorang muslim seharusnya baik dalam kondisi suka, duka, senang, sedih, itu bagian dari takdir Ustaz ya? Betul, nah itu semua bagian dari takdir yang tidak akan terpisah dari kehidupan kita. Dan itu sudah tertulis puluhan tahun sebelum kita lahir di dunia ini Ustaz ya? Bukan puluhan tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Ya, kalau kita lahir ya mungkin ada yang 50 tahun yang silam atau mungkin 20. Ya, kurun waktu masih belum lama kan begitu. Tapi ya sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun itu telah Allah takdirkan. Ya, takdirkan semua apa yang akan terjadi. Nah, demikian. Belajar mengimani takdir sehingga hidupnya tenang Ustaz ya. Betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sekali lagi pemirsa, pendengar dan juga penyimak, kita undang malam hari ini bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir. Kami sudah buka line telepon 033154460087 dan sudah ada penelpon pertama Ustaz. Kita akan sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Rosmi. Ibu Rosmi di Riau Ibu ya? Ya, betul. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz. Selesai saya mengerjakan salat fardu subuh dan saya langsung berzikir pagi. Jadi karena waktu selesai salat subuh kan kita membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jadi waktu kita zikir pagi tersebut, maka ayat kursi dan surat Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas tadi masih dibaca juga 3 kali Ustaz.
Itu setelah sholat subuh Ibu yang Ibu maksud ya? setelah sholat subuh. Ya. Yang pertama. Yang keduanya boleh dia Ustaz. Ya, naam. Ya. Begini Ustaz, saya ini kan tinggalnya di Riau, tepatnya Kabupaten Bengkalis, Riau. Jarak tempuh dari saya tinggal ke kampung saya Bukit Tinggi itu memakan waktu 15 jam atau sampai 16 jam. Jadi seandainya saya berangkat ke Bukit Tinggi dan berapa harikah saya yang diizinkan safar di Bukit Tinggi Ustaz, menjelang saya kembali lagi ke Riau, apakah 2 hari atau 3 hari atau 4 hari gitu bolehkah saya solat jamak dan pasar di sana? Ya. Baik. Gitu. Baik, 15 jam Ibu ya perjalanan dari kampung halaman ke lokasi Ibu ya? Ya, kadang-kadang sampai 16 jam naik busnya gitu. Baik, Masya Allah. Baik Ibu Rosmi, terima kasih pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah jauh Ustaz dari tempat kediaman Antum? Naam, ya cukup jauh. Cukup jauh, Ya, Masya Allah. Tayyib, Ustaz. Bengkalis termasuk ya Kepulauan Riau nggak salah ya. Nah, Masya Allah. tayyib. Riau ada dua provinsi, ada Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Kepulauan Riau. Taib, terima kasih kepada Ibu Rosni ya di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan kekuatan, pertolongan dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertanyaan beliau yang pertama, jika selesai salat subuh dan di antara zikir yang disyariatkan dibaca selesai solat adalah membaca ayat kursi, kemudian juga surat Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang menjadi pertanyaan, bila selesai salat subuh kemudian kita membaca ayat kursi dan 3 surat tadi 3 kali, apakah harus dibaca lagi untuk zikir paginya itu? Pertanyaan seperti itu. Itu maksudnya. Apakah karena ada zikir pagi itu ya ada ayat kursi juga, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, apakah dibaca lagi atau cukup apa yang dibaca setelah zikir solat tadi telah mewakili dan mencakup hal itu? Dalam hal ini ya jawabannya telah cukup. Tidak perlu lagi mengulang ya apa yang telah dibaca tadi ya. Karena waktunya adalah waktu pagi dan juga waktu zikir pagi. Nah, jadi tidak perlu diulang lagi. Cukup yang dibaca selesai sholat tadi, kemudian Ibu lanjutkan dengan zikir yang lain, mungkin tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali, kemudian zikir-zikir yang lain yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ya, tidak diragukan bahwa perjalanan Ibu dari Bengkalis ke Bukit Tinggi ya jelas udah terhitung safar ya. Dan dalam perjalanan safar ya ada keringanan, ada dispensasi dalam melaksanakan sholat. Yang 4 rakaat bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Dan ya sekaligus bisa dijamak. Kendati menjamak itu tidak harus dalam perjalanan. Nah, adapun menqasar itu hanya khusus dalam perjalanan. Nah, selama Ibu berniat masih safar tidak mukim, maka sehari, 2 hari, 3 hari ya Ibu masih boleh mengqasar. Bahkan juga boleh menjamak. Tapi alangkah baiknya jika Ibu sholat bisa berjamaah pada waktunya ya, maka itu akan lebih utama. Adapun mengqasar, ya diperbolehkan mengqasar selama Ibu masih niat untuk ya dalam hanya untuk beberapa hari saja ya silaturahim, melihat keluarga, kemudian kembali lagi ya. Selama perjalanan tersebut dengan niat untuk kembali lagi, maka tentunya Ibu boleh ya mengqasar dan menjamak. Nah, jika seandainya telah berniat untuk bermukim, maka begitu sampai di tempat pemukiman tadi ya seorang ya sholat disempurnakan dan tentu tidak dijamak, kendati dalam kondisi yang darurat yang ya membutuhkan untuk dijamak. Nah,
Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi masih ini termasuk kategori safar, Ustaz ya? Iya, 15 jam tentunya ya, jauh ya. Nah, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmi di Riau. Kemudian kita sambung, Ustaz, ada penelpon kedua sudah berdering dari Ibu Rosmini dari Pacitan. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, monggo Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pertanyaan saya ini bersambung, Ustadz, dengan minggu yang lalu. iya. Tanyakan itu kemarin tentang doa angkasa itu. Nah, Saya telah mendengar dari besanya ya, ketika saya ngomong-ngomong sama besanya, beliau juga mengatakan, bagaimana ya Bu, katanya sudah diingatkan, tidak bergiming, tetap dilaksanakan, tetap diamalkan. Nah, yang saya maksud, itu sebenarnya dekat rumahnya dengan saya. Kalau saya maju mengingatkan, kalau memang seperti itu, dia keinginannya mengamalkannya, saya juga agak ragu-ragu maju mengingatkannya. Apakah kalau saya tidak mengingatkan itu saya berdosa, Ustadz? Kalian amalan yang tidak ada contohnya itu. Berarti belum pernah ada ikhtiar mengingatkan Ibu ya, baru rencana Ibu ya? Kalau saya baru rencana, saya sudah mendengar dari besanya, bahwa diingatkan tidak. Oke, berarti sudah ada orang yang mengingatkan beliau. iya. Baik. Malah itu besanya yang Baik Ibu ya. Kemudian saya belum maju. ada pertanyaan lain Ibu? Terus yang kedua, ada keluarga saya yang diingatkan bahwa bila berdoa sambil sujud itu katanya tidak diucapkan, cuma di dalam hati. Juga saya mengingatkan, ya mudah-mudahan ini dianya menonton siaran ini biar bisa berubah. Katanya tidak diucapkan, cuma di batin. Apa ya? Ya kalau saya sudah percaya, saya sudah pernah bertanya, tapi maksud saya ini mudah-mudahan ini keluarga saya ini menonton siaran masuk ini. Terima kasih jawabannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz? Nah, ya terima kasih kepada Ibu Rosmini, dari Ibu Rosni langsung ke Rosmini. Nah, Masya Allah, barakallahu fiikum jami'an. Ada dua pertanyaan kelanjutan dari yang sebelumnya, pekan yang lewat. Tetangga beliau atau mungkin juga masih ada hubungan saudara yang membaca doa akasa. Kita telah jelaskan bahwa doa tersebut dengan redaksi yang diutarakan yang pernah disampaikan itu jelas tidak ada landasan dari Nabi SAW. Tidak ada yang demikian itu diajarkan Nabi SAW. Maka sebagaimana yang terus kita sampaikan, kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, jika seseorang di antara kita ingin beribadah, apapun ibadahnya, maka yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah landasan dari ibadah tersebut. Rasul itu sudah menjelaskan selengkap-lengkapnya, telah mengajarkan selengkap-lengkapnya dalam berzikir. Orang yang paling banyak zikirnya, ya, dalam setiap kondisi dan keadaan, mustahil, ya, beliau yang sangat cinta kepada umatnya. Sesuatu yang menyulitkan umatnya itu suatu hal yang juga ya sangat merasakan diri beliau. Nah, karena cintanya kepada umat ini diajarkan seluruh kebaikan yang menjadi sebab mereka untuk meraih rahmat Allah dan masuk surga dalam berzikir, ya. Maka bila kita lihat ya bagaimana perbandingan antara para nabi-nabi sebelum dengan nabi kita, subhanallah, sempurna ya zikirnya dalam setiap kondisi dan keadaan, ya. Subhanallah, apalagi mau kita cari? Mencari doa-doa yang mungkin hasil dari rekayasa atau mungkin susunan kalimat-kalimat yang juga ya yang menyusunnya juga tidak tahu kandungan dan maksud atau juga mungkin apa yang sesungguhnya yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang dia susun. Adapun zikir Nabi SAW maksum. Maka ya ini untuk secara keseluruhan ya, mari hendaklah kita bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Karena Rasul telah menjelaskan yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan beliau tidak diterima oleh Allah. Ya, apa hasilnya?
capek yang kita dapatkan tapi tidak ada hasilnya. Ya, kita katakan ini ya bukan kita mengada-ngada, enggak, ini pernyataan Rasul ya. Oh, jangan saya mengatakan Allah Maha Rahmat Pengasih Penyayang, betul. Tapi untuk mendapatkan rahmat dan kasih yang Allah, agar Allah memberikan karunia atau balasan terhadap amalan, ya harus mengikuti tuntunan Rasulnya. Ini yang pertama. Berkaitan dengan yang tadi, ya, Rasul menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Seorang yang melihat suatu kemungkaran adalah mengingkarinya, ya, dengan tangannya, jika tidak bisa dengan lisannya, jika tidak bisa mengingkari dengan hati, membenci perbuatan mungkar tersebut, ya berdoa dengan hal-hal yang tidak ada landasannya dari Nabi SAW, atau mengada-ngada perkataan-perkataan atau doa-doa atau perbuatan yang tidak ada tuntunannya, termasuk adalah doa yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Maka tugas kita yang melihat demikian itu, kita nasihati, kita berikan pengganti yang lebih baik kepada mereka, yaitu doa-doa yang ada sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Ibu Rosmi ini ya sampaikan dengan cara yang baik. Ya, tugasnya menyampaikan. Seorang yang kita nasihati menerima atau tidak menerima nasihat, itu bukan tugas kita. Sampaikan dengan cara yang baik. Alangkah baiknya juga Ibu belikan mungkin kitab zikir doa yang ada landasannya jelas, ya, tuntunannya jelas, landasannya, hadiahkan kepada dia. Mudah-mudahan bisa dia ya membaca dan memahami mana yang lebih utama dan mana yang harus dilakukan dalam berdoa. Ini yang pertama. Jadi sampaikan saya dengan cara yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada tetangga Ibu Rosmi ini ya, untuk bisa kembali kepada tuntunan Rasulullah dalam berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ya berdoa sambil sujud itu ya hanya dengan di hati saya, tidak diucapkan, ya tidak benar. Ini yang keliru. Rasul mengatakan wa fi sujud fa aktsiru ad-du'a. Dalam waktu sujud banyaklah berdoa. Dan berdoa itu yang sempurna adalah apa yang diyakini di hati dan diucapkan lisan. Sebagaimana kita dalam sujud ya mengucapkan subhana rabbiyal a'la, dan para sahabat mendengar Rasul mengucapkan hal itu. Mereka juga mendengar dan disampaikan juga istrinya bahwa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi tidak tepat ya, atau suatu kekeliruan yang mengatakan hanya dengan hati saja, tidak. Ya, diucapkan tapi tentu tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan suaranya, hanya mungkin bisa ya didengarkan oleh atau didengar oleh dirinya sendiri atau mungkin orang yang ada di sampingnya kalau dia sholat berjamaah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kemudian berkaitan dengan tadi Bu Rosmini sempat menyinggung, Ustaz, apakah dosa jika beliau tidak jadi mengingatkan, Ustaz? Ya, tidak seperti itu ya, spontanitas berdosa. Seorang ya melakukan suatu yang mampu dia lakukan. Jika dia tidak mampu, seperti ya tingkatan mengingkari mungkar tadi ya dengan tangannya, kemudian dengan ucapan, jika tidak mengingkari dengan hati. Seperti itu. Karena pada dasarnya ya seorang itu wajib melakukan sesuatu yang dia mampu melakukannya. Jika tidak mampu, maka di sana ada dispensasi. Selama hal itu sesuai dengan aturan agama begitu. Nah, seperti amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu juga. Nah, seperti itu juga. Jadi dia berusaha mengingkari. Nah, jika memang tidak mampu atau masih menunda waktu yang lebih mungkin sesuai atau dengan kondisi dan keadaan, tidak ada masalah. Nah, tapi alangkah baiknya terus ya diingatkan, disampaikan dengan cara yang baik, kemudian didoakan. Ya, didoakan ini penting sekali. Mendoakan saudara kita agar dia kembali kepada tuntunan Rasul dan mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan khawatirnya ketika salah waktu dan cara mengingatkannya ini bukan justru menjadi mengikuti, kebaikan, malah akan menambah ya kejelekan dan muncul ya lebih baik memang berhati-hati dalam mengingatkan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini dan semangatnya Masya Allah. Semoga menginspirasi yang lainnya. Kemudian Ustadz, masih dari kawasan Riau, kami tersambung bersama penelpon ketiga malam hari ini. Ada Ibu Nani. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, baik Ibu Nani dari Riau Ibu ya? Iya, Ya, baik. Riau mana ini tepatnya Ibu? ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah. Dari Riau daerah mana nih Ibu? Ya, kami mohon bertanya Iya. Baik, Silakan baik, Ibu. baik, silakan Ibu ya. masalah doa lagi ini Ustaz. Mhm. Ya, kalau kita sujud berdoa itu, kalau kita sujud itu biasa saya bawakan itu Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mhm. Kemudian doa Nabi Ibrahim itu yang ayat 40 sampai 41. Apa itu, Bu? Dan surat apa? Surat Ibrahim ayat 40 sampai 41. Ya, itu kan ada Robi Jalni Mukimah Sholat. Mhm. Min dzurriyyati. Naam. Wa taqabbal du'a. Ya, nah. Ya, kemudian Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Naam. Kemudian lagi itu yang dari surat apa itu Al-Furqan itu kan ada. Naam. Itu saya bawakan itu kan waktu zikir. Di waktu sujud. Naam. Ya, waktu sujud. Tapi kemudian kalau yang bahasa Indonesianya ya kan namanya kita berdoa kan banyak yang kita mau banyak permintaan sama Allah kan Ustaz. Iya, nah. Itu dibaca dengan dalam hati atau gimana ya Ustaz? Itu saya baca dalam hati saja. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Itu bersambung kan udah sabda bahasa dari Qur'annya, kemudian saya baca di dalam hati untuk minta dengan bahasa Indonesia karena kan kita nggak bahasa Arab dengan penerimaan kita kan kita nggak pandai Ustaz gitu. Jadi kira-kira boleh itu Ustaz atau enggak ya Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya Ibu. Ya Ustaz. Baik, terima kasih Bu Nani dari Riau. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah. Nah, terima kasih kepada Ibu Nani di Nani, Riau. Ustaz. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama inti pertanyaannya, karena tadi ayat atau doa-doa, redaksi doa yang disebutkan itu bersumber dari Al-Quran. Jadi terselip dalam pertanyaan tersebut, apakah boleh gitu ya membaca ayat tersebut Al-Quran? Karena itu ayat Al-Quran, ya. Sementara di dalam sujud, di dalam ruku itu dilarang membaca ayat Al-Quran. Nabi mengatakan, ya, nuhitu an aqra al-Quran fi ruku' aw sujud, kan begitu. Aku dilarang membaca ya Al-Quran di waktu ruku' dan sujud. Begitu kata Nabi SAW. Hadis ya rawah Muslim. Maka kata Nabi, wa fi ar-ruku' fa'azzimu ar-rabb fa'azzimu fihi ar-rabb wa fi sujud fa'akthiru fihi ad-du'a. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi intinya doa-doa yang dinukil tadi itu dari redaksi atau dari ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, mungkin pertanyaan juga yang termasuk di sini adalah apakah boleh membaca hal itu? Telah juga kita jelaskan sebelumnya, jika maksud dia membaca Al-Quran dalam artian seperti membaca di luar sholat, dia membaca, sengaja membaca, setelah baca Al-Fatihah membaca ayat, begitu, makanya tidak diperbolehkan karena dilarang. Nabi dilarang membaca ayat Al-Quran di waktu sujud dan waktu ruku'. Akan tapi bila dia mengutip redaksi doanya dari Al-Quran, ya, maka itu termasuk dalam doa. Dan niat dia adalah berdoa, maka tidak ada masalah. Kendati yang lebih utama di sini, saya ingin menjelaskan yang lebih utama, yang lebih dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita mengagungkan Allah. Memperbanyak mengagungkan Allah, bertasbih. Maka kalau kita perhatikan bagaimana ucapan Nabi di waktu ruku', ya, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subuhun qudusun rabbul malaikatu ruh. Jadi bertasbih, mengagungkan Allah. Itu yang lebih banyak diucapkan di waktu ruku'. Kendati juga boleh berdoa. Tapi di waktu sujud, ya, juga mengagungkan Allah, ya, memuliakan Allah dan memperbanyak berdoa.
Karena sesungguhnya tatkala kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, Allah yang maha tinggi. Nah, kendati posisi kita sangat rendah sekali, sujud, tapi Allah yang maha tinggi. Maka kita memperbanyak berdoa, karena dalam hadis sebutkan aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, fa'aktsiru minad du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi hamba yang paling dekat kepada Allah di waktu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Nah, adapun yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah waktu kita membaca ya tersebut kemudian dengan bahasa Indonesia kita juga berdoa? Ya, para ulama menjelaskan jika seorang tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, ya hanya bisa mengucap subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan dia ingin berdoa, ya tapi tidak mampu mengucapkan doa dengan redaksi bahasa yang lain, ya maka diperbolehkan, ya diperbolehkan, ya yang hanya dia perdengarkan untuk dirinya. Nah, boleh dia ucapkan, tapi hanya diperdengarkan untuk dirinya, tidak ada masalah. Tapi bagi yang mampu dan yang harus dilakukan, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW beserta maknanya, sehingga tatkala dia membaca doa tersebut dia memaklumi dan menghayati maknanya, maka akan lebih menambah kekhusyukannya. Jadi intinya jika tidak mampu ya diperbolehkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Nani yang bertanya dari Riau tadi. Kemudian kita sapa kembali masih dari kawasan Riau Ustaz. Masya Allah. Ini 3 penelpon dari Riau semua Ustaz. Ada Muzahra kali ini. Dan juga semua dominasi ibu-ibu semua. Masya Allah. Ya. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Nah, jazakillahu khairan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Ini Ustaz, terkait dengan rumah kami itu kan tidak jauh dari suatu lokasi tempat sekolah anak-anak MTS, Ustaz. Saya boleh dibilang setiap pagi Senin ketika mengenakan upacara, entah itu bagian kepala sekolah atau siapa, itu kan ada acara berbaris terus berpidato, Ustaz mengasih nasihat sama anak-anak. Jadi seseorang ini mengucapkan, marilah kita bersyukur kepada Allah, ucapannya seperti itu, karena beliaulah yang telah mengizinkan kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Nah, apakah ucapan beliau seperti ini kepada Allah itu apakah telah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Maksudnya penggantian diksi atau kata beliau ini yang Ibu pertanyakan. Jadi kalau memang itu perkataannya itu tidak boleh atau berdosa kita mengucapkannya, apakah kita boleh menegurnya secara baik-baik dan keadaan yang seperti yang telah diajarkan oleh para ustaz dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. ya. Pertanyaannya Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Zahra di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi intinya apakah boleh seorang ya mengucapkan ya atau kata ganti bagi Allah yang menggunakan beliau ya atau ia atau dia, itu beliau. Dalam hal ini ya pertama perlu kita ketahui semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan nama tersebut tentunya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Maka dalam hal ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai bentuk ya memuliakan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaannya, maka kalimat-kalimat yang digunakan untuk ya mengungkapkan tentang Allah, maka itu adalah kalimat-kalimat yang harus yang terbaik. Ya, jika dalam kalimat tersebut mengandung makna ya yang negatif, maka tidak diperbolehkan. Nah, jika keseharian kita bahwa kalimat beliau itu biasa yang kita gunakan untuk ya pengganti dari manusia atau makhluk, ya jangan digunakan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pilihlah kalimat
atau kata ganti yang tidak mengandung makna ya negatif. Ya. Nah, seperti itu. Jika hal itu dilakukan oleh seorang karena mungkin ketidaktahuan dia, maka ya dia tidak berdosa insya Allah karena tidak tahu, maka perlu diingatkan. Nah, maka juga ya, saya tidak setuju ya kalau kalimat tersebut digunakan ya beliau itu biasanya kita gunakan adalah kata ganti ya untuk manusia. Maka jangan digunakan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup yang mengatakan dialah ya atau iyalah, dialah atau langsung saja Allah lah yang ya memberikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul. Nah, karena Allah Subhanahu juga yang mengulang-ulang namanya, tidak ada masalah ya. Nah, kendati mungkin secara ya sastra Indonesianya atau mungkin ya secara Indonesia mungkin mengulang-ulang kalimat tersebut ya, tapi tidak ada masalah bagi kita seorang muslim untuk senantiasa begitu mengucapkan nama Allah. Karena Allah lah yang memberikan kemudahan bagi kita bisa berkumpul di hari yang atau di kesempatan yang mulia ini akan lebih selamat. Jadi intinya gunakan ya nama-nama atau kata ganti yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Dan tugas ibu yang mengingatkan bahwa itu tidak pantas ya. Tidak pantas seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Zahra yang bertanya dari Riau. Kemudian Ustaz, penelpon kelima kita. Ini alhamdulillah bapak-bapak Ustaz. Ada Abu Syafiq sudah tersambung bersama kami. Abu Syafiq Ustaz dari Polewali Mandar. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan Abu Syafiq pertanyaannya. Syukran jazakallah. Jadi gini Ustaz, yang Anda mau tanyakan Ustaz, kira-kira boleh tidak saya mengucapkan zikir dalam sekali waktu di saat antara maghrib dengan sholat isya? Zikirnya begini Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Itu saya ulang-ulang terus Ustaz sampai datangnya sholat isya Ustaz. Ya. Ya, itu saja pertanyaannya Pak. Nah, syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abu Syafiq ya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Nah, Sulbar ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Nah, jadi mengucapkan ya, sembari menunggu ya antara maghrib dan isya ya, seorang baca atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah astaghfirullah, apakah diperbolehkan? Ya. Jawabannya, jika hal itu termasuk pada zikir yang mutlak tanpa ada keyakinan bahwa antara maghrib dan isya itu ini zikir yang khusus, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Karena tidak dinukilkan dari Nabi, tidak terdapat dari Nabi SAW bahwa kalau kalian menunggu di antara maghrib dan isya, bacalah zikir ini sekian kali. Tidak ada seperti itu. Tapi jika seorang berzikir memuji Allah, ya, berzikir memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ya, karena Rasul mengatakan habul kalam ila Allah arba'ah. Ya, perkataan yang sangat dicintai Allah adalah 4 perkara, 4 perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam sebagian disebutkan la haula wala quwata. La haula wala quwata merupakan kanz, yaitu na'am. Ya, adalah juga merupakan ya syajarah. Seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah berarti telah menanam ya tanaman di dalam surga. Seperti itu, gharsun min ghirasil jannah. Jadi sungguh sangat besar keutamaan. Begitu juga istighfar. Rasul mengatakan ya bahwa ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung seorang hamba yang mendapatkan dalam catatan amal kebaikannya atau amal ibadahnya di akhirat istighfar yang banyak. Jadi semuanya adalah diperintahkan. Akan tapi tidak boleh mengatakan oh ya ini ya harus dibaca sekian. Ini keistimewaan, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi selama itu hanya dibaca dalam bentuk zikir umum tidak ada masalah. Kemudian dia baca Al-Quran sambil menunggu, ya baca Al-Quran karena Al-Quran yang paling utama.
Ya, udah mungkin agak sedikit capek baca Al-Quran, dia ya berzikir. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanal azim, subhanallah walhamdulillah walallahu akbar, tidak ada masalah. Karena Rasul mengatakan perkataan yang paling dicintai Allah adalah 4 perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Begitu juga banyak istighfar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Nah, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Abu Syafiq. Jadi sebenarnya tidak masalah Ustaz, yang penting tidak mengkhususkan atau menspesialkan di waktu itu dan jumlah tertentu Ustaz Karena ya. itu masuk kepada ya keumuman ya zikir. Kapanpun Bahwa Ustaz ya. subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu ya 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, dan kapan saya dibaca ya. Mau kita menunggu sholat di antara sholat atau mungkin dalam perjalanan kita dalam keadaan duduk dan menunggu, silakan. Masya Allah. Taib ya. Kemudian Ustadz, ini ada penelpon dari Ciamis, penelpon ke-6 kita. Ada Ibu Yayi sudah tersambung. Kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yayi pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dulu saya pernah berjanji kepada Allah gitu. Pas saya bekerja, kalau gajinya akan saya sumbangkan, tapi saya lupa kata-katanya, nggak tahu semuanya disumbangkan atau separuhnya atau di persen gitu. Saya lupa kata-katanya. Saya pernah berjanji seperti itu. Iya, mohon maaf Ibu Yayi, bisa diulang pertanyaannya Ibu? Iya. Berjanji sekian persen tapi lupa Ibu ya. Kemudian? Jadi kan saya mengajar di suatu madrasah. Terus saya pernah berjanji, ya Allah, kalau saya dibayar gitu, akan mengimpakkan bersedekah begitu ya, dari gaji saya sekian-sekian begitu ya. Saya mau disedekahkan gitu, tapi saya lupa. Iya. Saya nggak tahu semuanya, atau semuanya atau di persen gitu. Iya. Terus saya hampir 1 tahun itu lupa, dan saya baru ingat bahwa saya pernah berkata seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Oke. Iya, itu saja pertanyaannya Ibu. Tadi ada 2 pertanyaan katanya. Iya, yang pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar ceramah salah satu ustadz yang di sholat hajat ada, kalau selesai sholat hajat, kalau kita punya hajat, itu ada baca ayat dalam salah satu surat, terus ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, itu dibaca 450 kali. Berapa kali? 450 Ustaz. 50. Kalau kita punya hajat lebih banyak, itu bisa dilakukan dalam waktu seminggu kurang lebih, atau bahkan bisa lebih lama lagi gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah ada dalam syariat Islam? Atau gimana Ustadz? Ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustadz, ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Yang pertama itu dari Ibu Yayi Ciamis Barakallahu Fik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beliau pernah berjanji ya, apabila dapat gaji gitu ya dari kerjanya, maka akan disumbangkan, tapi tidak tahu berapa persennya. Lalu mungkin pertanyaan, apa yang dilakukan? Ya, kalau itu janji yang baik ya tunaikan. Dan dalam hal ini ya, jika tidak jelas berapa persennya, maka kembali pada hukum asalnya, ya sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Ya, dan apa yang diinfakkan, disedekahkan, Allah akan memperlipat gandakan pahala dan ganjarannya. Jadi ya,
Kalau itu janji yang baik, ya tunaikan Ibu Yai ya. Kemudian ya sesuai dengan kemampuan Ibu, karena Ibu juga tidak jelas berapa persen, sepertiga kah, atau mungkin semuanya, atau berapa persennya. Tapi yang jelas tunaikan sesuai dengan kemampuan Ibu. Ikhlaskan niat dan semoga Allah yang menerima sedekah dan infak tersebut dan memperlipat gandakan ya balasannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi seorang yang setelah sholat hajat gitu ya, ada kebutuhan, kemudian membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, seperti itu ya. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Nah, sebanyak 450 kali. Sebanyak 450 kali. Ya, ini tentunya ya hal yang keliru dari 3 sisi. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil itu zikir yang diucapkan bukan untuk dalam kondisi kita ingin mendapatkan hajat dan kebutuhan kita. Ya, akan tapi diucapkan tatkala kondisi genting. Ya, karena itu mengandung makna permohonan, pertolongan dan juga berserah diri kepada Allah. Makanya tatkala para sahabat disampaikan pada mereka, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy telah berkumpul untuk memerangi inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, berserah diri kepada Allah. Hasbunallah. Apa arti hasbunallah? Allah yang cukup bagi kami sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebagai zat yang memberikan pertolongan. Ya, yang menjaga. Seperti itu. Jadi ini diucapkan oleh para sahabat sebenarnya Allah jelaskan dalam Al-Quran tatkala mereka mendapatkan suatu kondisi yang sangat genting atau kesulitan atau mungkin ancaman, maka itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Karena alaysallahu bikafin abdah. Ya, bukankah Allah cukup bagi hambanya? Seperti itu. Jadi ini satu sisi tidak tepat. Jadi bukan untuk mendapatkan hajat. Thayyib. Yang kedua, ya, kemudian mengkhususkan di waktu ya selesai sholat hajat, ini juga tepat. Nah, sisi yang ketiga yaitu menyebutkan bahwa jika dibaca 450 kali mungkin akan terpenuhi hajatnya, begitu dan seterusnya. Ini juga satu kedustaan ya, tidak terdapat. Jadi ini jelas suatu kekeliruan. Dan jelas ya jika itu dinisbatkan kepada Rasul zikir tersebut, itu jelas satu kedustaan atas nama Rasul dan kedustaan atas nama ya agama. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Nah, agama tidak mengajarkan seperti itu. Adapun seorang yang ingin mendapatkan hajatnya, ya hendaklah dia memohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, langkah baiknya dia ya solat, kemudian di waktu solatnya meminta hajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebutuhannya, kebaikan dunia dan akhirah, dan berdoa. Dan juga begitu di waktu sahur, dia salat malam, dia berdoa kepada Allah, karena Allah mengatakan man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri. Dan seperti itu. Jadi tidak perlu mengada-ngada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena itu dikategorikan ke dalam perbuatan bid'ah. Nah, yang tercela. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya jawaban yang diberikan untuk Ibu Yai di Ciamis tadi. Kemudian Ustadz, ada penelpon ke-7 kita malam hari ini dari kawasan Kalimantan. Masih bersama kami Abu Rizal, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Abu Rizal, monggo. Mau tentang sholat Pak Ustadz. Gimana Pak? Pernah saya sholat yang di ya sholat zuhur, salah Pak Ustadz, yang harusnya 4 rakaat, ternyata saya baru ingat setelah selesai salam bahwa saya itu 3 rakaat. Nah itu kalau di sebelum salam kan kita sujud sahwi, atau ini setelah salam Pak Ustadz, baru ingat sudah melangkah keluar, baru ingat bahwa memang yakin itu 3 rakaat. Nah itu harus bagaimana Pak Ustadz? Ingatnya setelah meninggalkan tempat sholat ya Pak ya? Betul, ingat setelah kita meninggalkan sholat, melangkah sudah. Terus yang keduanya tentang doa Pak Ustadz,
untuk memperkuat atau menambah keimanan kita, kadang-kadang ada merasa lemah gitu Pak Ustadz, ya iman kurang lah gitu Pak Ustadz. Selain doa yang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ada nggak Pak Ustadz ya untuk memperkuat keimanan kita Pak Ustadz? Itu aja mungkin doa. Baik. Terima kasih Abu Rizal di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Abu Rizal di Kalimantan. Barakallahu fi atas pertanyaan. Ya, yang pertama sholat, kemudian ya begitu selesai sholat, dah berdiri, dah berjalan gitu ya. Ingat bahwa ternyata sholat itu ya baru 3 rakaat, mungkin 4 rakaat, baru 3 rakaat. Tapi dia telah berdiri dan berjalan ya, meninggalkan tempatnya. Nah, apakah kondisi demikian itu, ya dia harus langsung sujud sahwi dan menambah rakaatnya, ya, atau dia memulai kembali atau mengganti sholatnya karena belum sempurna. Nah, tidak diragukan bahwa jika dia masih dalam kondisi duduk di tempatnya, kemudian diingatkan dan dia belum berbicara dalam artian berbicara yang luar dari urusan sholat, ya, bersama mungkin yang di samping dia atau yang ada di depan dia. Nah, tapi masih dalam kondisi mungkin dia sedang berzikir, kemudian tiba-tiba ada yang diingatkan dari sampingnya, oh baru kamu sholat kurang 1 rakaat, maka dia langsung bangkit menambah 1 rakaat lagi, tidak ada masalah. Tapi tatkala dia telah meninggalkan tempat posisinya, kemudian baru ingat dia kembali lagi, maka dalam hal ini lebih utama dia memulai atau sholatnya menyempurnakan dari awal karena telah terpisah. Nah, jadi dia lebih baik dalam hal ini Bapak memulai dari awal ya, karena sholatnya kurang. Nah, seperti sholatnya ya tidak lengkap. Nah, tapi apabila masih di tempat tersebut kemudian diingatkan atau kita ingat, maka langsung menambah atau bangkit dia menambah 1 rakaat, membaca ya apa yang harus dibaca dalam salat tersebut, kemudian sebelum salam dia atau seorang untuk sujud sahwi dan setelah itu dia salam. Nah, seperti itu. Walaupun ini sudah terlanjur salam, Ustaz? Iya, toleh kanan, toleh kiri, kemudian dia ingat langsung berdiri, Ustaz. Nah, nambah lagi 1 rakaat. Oke. Kemudian sebelum salam dia melengkapi dengan sujud sahwi. Nah, oke, baik. Nah. Adapun yang kedua, doa untuk menambah keimanan ya, itulah yang terbaik. Ya, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ya yang sungguh sangat ya teguh imannya, kokoh ya keyakinannya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Adakah doa yang lebih baik dari itu? Nah, tidak ada. Tidak ada. Nah, ats-tsabat 'alal haqq. Maka jangan dianggap remeh. Masih ada yang lain mungkin lebih baik. Seandainya masih ada yang lain yang lebih baik, maka Rasulullah akan mengucapkan hal itu. Naam, ada dalam sebagian yang Allah, Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa bil akhirah. Naam. Allahumma nas'aluka imanan la yanfad. Naam. Wa qalban la iman la yartad wa qalban iman la yanfad wa qalban na'am sadiqan wa lisanan sadiqan wa qalban yaqinan. Naam. Tidak ada masalah. Tapi ini doa yang sangat ya utama kita ucapkan, bahwa memohon ya keteguhan hati di atas agama Allah Azza wa Jal. Begitu juga memohon ya husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaq. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah aku dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Tapi Ustaz, kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas satu nasihat termasuk jawaban-jawaban yang diberikan untuk pemirsa, dan kita semuanya semoga bermanfaat. Sekali lagi kita juga sampaikan terima kasih untuk pemirsa Fatwa TV yang telah menyimak tayangan kami live interaktif keimanan, doa dan zikir untuk episode kali ini. Jangan lupa Anda juga bisa simak
live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan bisa akses di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami di Facebook, Telegram, Instagram, dan juga Twitter. Dan kita harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat